Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu geometri transformasi mengenai refleksi atau istilah lainnya yaitu pencerminan. Nah, pada saat kalian berangkat ke sekolah pastinya kalian bercermin kan? Apabila kalian perhatikan ketika kalian bercermin, kalian akan melihat bahwa bayangan diri kalian di cermin selalu mempunyai ukuran yang sama dengan diri kalian. Apakah jarak kalian ke cermin sama dengan jarak bayangan kalian ke cermin? Sama ya? Ya, tanpa kita sadari, ternyata itu merupakan sebuah proses dari refleksi. Namun di sini coba kita perhatikan, ada banyak jenis-jenis cermin. Ada cermin datar yang sering kita gunakan, kemudian cermin cekung, dan cermin cemplung, dan masing-masing cermin ini mempunyai manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sudahkah pernah kalian belajar refleksi dulu? Pernah ya, waktu kalian SMP. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan suatu permasalahan refleksi itu menggunakan matrik refleksi. Nah, di sini ada suatu permasalahan, mari kita cermati bersama-sama. Dinda berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm dan tinggi Dinda adalah 160 cm. Bagaimana hasil refleksi Dinda terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan Dinda terhadap cermin? Dapatkah kalian menyebutkan sifat-sifat refleksi dari kasus Dinda? Nah, di sini kita menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Tinggi Dinda dan jarak Dinda diperkecil dengan skala 1 diberbanding 10 ya, menjadi tingginya 16 cm dan jaraknya yaitu jadi 5. Nah, di sini merupakan Dinda ya. Kita misalkan B. Kemudian bayangan Dinda di sini B aksen. Sama ya antara jarak bayangan Dinda dengan bayangannya. Nah, yang pertama yaitu refleksi terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X berarti yang menjadi cerminnya yaitu di sumbu X yang mendatar. Nah, coba perhatikan segitiga ABC. Jadi bayangannya ada di bawah ya. Ukurannya tetap aja sama, cuman yang berbeda apanya? Bayangannya ya, titik-titik bayangannya pasti akan berubah. Nah, ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sekarang gimana kalau misalkan menggunakan matrik? Nah, di sini ada rumusnya. AX Y dicerminkan terhadap X, maka menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan matriknya, matrik refleksinya yaitu 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan ke XY. XY itu merupakan titik awalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Coba perhatikan jika titik B 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik B adalah alternatif penyelesaian. Di sini titik B yaitu 3,2 sebagai XY. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan B aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan matrik refleksinya yaitu 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan XY, XY-nya 3, 2. Maka menghasilkan matrik bayangannya yaitu 3, negatif 2. Jadi bayangan dari titik B yaitu berada di titik 3, negatif 2. Nah, sekarang refleksi terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti cerminnya itu berada di sumbu Y, berarti yang datar ya. Nah, ini merupakan cerminnya. Coba perhatikan di sini ada bidang persegi panjang EFGH titiknya. Kemudian dicerminkan, maka menghasilkan bayangan E aksen, F aksen, G aksen, H aksen. Kayak gitu. Ini merupakan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, kalau misalkan menggunakan matrik di sini, yang berbeda hanyalah matrik refleksinya saja menjadi negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan XY. Nah, coba perhatiin contoh di sini. Ada titik A, negatif 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A adalah
Titik A negatif 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di sini matriks refleksinya untuk sumbu Y yaitu negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan ke negatif 43. Maka menghasilkan 4, 3. Jadi bayangan titik A setelah direfleksikan yaitu A aksen 4, negatif 3. Nah, sekarang refleksi terhadap titik asal O 0,0, artinya cerminnya berada di titik asal. Miring ya. Nah, di sini merupakan cerminnya. Kita perhatikan di sini ada segitiga ABC yang dicerminkan terhadap titik asal. Maka bayangannya berada di A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian kalau secara matrik di sini matrik refleksinya negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan X, Y. Nah, perhatikan contoh. Jika titik A negatif 5, negatif 3 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka bayangan titik A adalah titik A yaitu negatif 5, negatif 3 dicerminkan terhadap titik asal menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan ke negatif 5, negatif 3. Maka menghasilkan bayangan 5, 3. Jadi titik bayangan A setelah direfleksikan yaitu A aksen 5,3. Seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa refleksi atau pencerminan itu yang pertama itu ada titik AX, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen. Kemudian ditulis dengan rumus X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan X, Y. Kemudian yang kedua, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Maka rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan X, Y. Kemudian yang ketiga, titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan XY. Nah, di sini sifat-sifat dari refleksi. Yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.